Boom, brilliant, bombast. Hi beauty people, I'm Cruella and welcome back to this channel. Today I'm gonna be bad as Cruella and I'm gonna be brilliant as Cruella. Have you guys watched Cruella? If you haven't, you should. Karena Cruella tuh bagus banget, tolong deh, itu bagus banget. Hah, gue tuh suka banget sama Cruella, nggak bohong, suka banget. Aduh, apalagi Cruella tuh fashion designer ya, jadi kayak terasa semakin dekat dengan gue. Apalagi, aduh, gue tuh kayak, kayak speechless banget gitu dengan Cruella. Aduh, gue suka banget sama Cruella, tolong. Apalagi yang main Emma Stone. Please, Emma Stone itu tuh keren banget, tolong banget, gila keren banget, tolong banget. Gue tuh emang suka banget sama karakter yang fierce, kuat, powerful gitu. Jadi gue pernah juga terinspirasi bikin baju dari drama It's Okay Not To Be Okay, itu adalah Ko Mun Young. Jadi gue pernah bikin dress yang terinspirasi dari Ko Mun Young karena Ko Mun Young tuh emang fashionable banget. Jadi tuh gue suka banget. Dan kedua, gue pernah juga bikin baju, bukan baju sih, lebih tepatnya rok terinspirasi dari Nano. Kalian tahu Nano kan, yang kayak gini. Yap, yang itu yang sangat ketawanya ikonik banget ya. Kalau misalnya kalian tahu Nano, itu emang ketawanya ikonik banget, super annoying, tapi dia keren banget. Gue suka banget sama Nano. So the point is, gue akan bikin dress yang terinspirasi dari Cruella. Aduh, ini gue excited banget sih, karena gue bukan bikin dress biasa, tapi gue bikin transforming dress. Wow, kalian pasti penasaran kan bakal kayak gimana? Dan langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, buat kamu yang pertama kali datang ke channel ini, selamat datang. Dan please untuk subscribe channel ini, dan semoga kalian suka dengan channel ini, karena channel ini aku akan bahas soal fashion, styling, DIY, dan masih banyak lagi keseruan di channel ini. And please support channel ini dengan subscribe. Gue ulang lagi, subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan tekan bell notifikasi supaya kamu selalu menjadi orang pertama yang tahu video terbaruku. And now let's move to the next video. Halo darling. So, the first thing yang akan gue lakukan adalah membuat sketch desainnya. Dan as we know, kalau misalnya Cruella itu kan selalu identik dengan warna hitam, putih, dan merah. Maka gue akan menggunakan 3 warna itu untuk membuat sketch desainnya. Dan ini gue akan membuat transformation dress. Of course, kalau transformation dress adalah 2 dress menjadi 1 look. Ini sangat amat challenging. Mari kita desain. Dress pertama ini adalah bagian luar yang akan gue buat sebagai mini dress dengan warna hitam dan warna putih. Dan fix banget gue akan buat setengah putih, setengah hitam, kayak rambutnya Cruella. Lalu sisi putih ini biar lebih asik nih ya, akan gue tambahkan detail dimension. Ini jarang banget nih aku kasih lihat ke kalian sketch aku tuh kayak gimana. Yap, ini dia adalah dress pertama, yaitu adalah bagian luar. Dan tapi untuk bagian dress kedua ini nggak akan gue tunjukin kalian dulu desainnya, biar surprise, jadi nggak akan gue spoiler. But jangan coba-coba kalian mempercepat videonya untuk lihat hasilnya. Jangan ya, nonton dari awal hingga akhir, oke? Gue akan fokus bikin dress pertama dulu. Dan pola gue punya ini seperti pola pada umumnya. Cuma untuk bagian bahu dan sisi samping ini akan gue tambahkan lebar 2,5 cm untuk space memasang velcro strap nanti. Dan bagian pinggang belakang ini gue bikin jauh lebih lebar karena khusus sisi belakang akan gue pasang karet. Untuk pola rok ini adalah pola rok basic span pada umumnya. Gak ada yang beda kecuali kalau kamu lihat bagian belakang dan bagian depan bentuknya beda. Ini karena bagian belakang pinggangnya gue lebarin untuk karet.
Ini udah gue siapkan juga bahan kainnya, yaitu 1,5 meter kain satin putih, 1 meter satin hitam, dan 2,5 meter satin merah. Ini gue pakai bahan full satin semua karena ada dua faktor. Yang pertama adalah karena bahan satin itu sangat mengkilat, jadi kelihatan mewah dan bagus. Dan yang kedua ini karena faktor gue akan memainkan banyak warna seperti warna merah, hitam, putih. Akan gue kombinasikan. Jadi ini untuk menghindari namanya luntur dan tercampur warna saat dicuci. Jadi menurut gua bahan satin adalah bahan yang paling aman. Lanjut, sekarang gua akan gunting pola ke kainnya. Dan tadi kan gua sempat mention ya kalau misalnya gua menggunakan bahan satin warna merah. Nah, itu adalah salah satu clue warna dress kedua nanti. Tenang, pelan-pelan kamu akan tahu bentuk dress kedua seperti apa. Nah, ini dia gua dapat bagian badan setengah hitam setengah putih. Lalu lapisan badan, dan bagian rok. Setelah kita mendapatkan part bajunya, ini next adalah part favorit gua, yaitu adalah menggambar pola dimensinya di sisi putih. Yuhu, finally! Ini gua pakai cat khusus kain, dan sebelum gua mulai cat ke pola sisi putih, ini akan gua testing dulu ke kain dengan sisa kain supaya mencegah namanya kegagalan. Ini gua tes dan ternyata warnanya masuk dan oke. Kenapa harus gua tes dulu ke kain? Karena beda bahan akan beda juga teksturnya saat dicat. Dan karena ini berhasil, jadi langsung aja kita cat ke kain putihnya. Ini akan gua percepat proses video catnya karena bakal lama. Kalau kalian liatin gua cat ini kan gua kayak hati-hati banget. Soalnya biar hasilnya sesuai dengan ekspektasi gua. Dan kalau kalian mau nanya soal tekstur cat ini, cat kain itu mudah kering dan cepet banget masuk ke kain. Jadi kalau misalnya kamu cat menggunakan cat kain, kamu harus timpa-timpa gitu catnya. Setelah mengecat, ini kita akan tunggu beberapa menit sampai kering. Lalu lanjut di setrika gambar-gambarnya. Ini step yang menurut gue adalah paling penting karena supaya catnya menempel. Lanjut kita gabungkan setengah putih setengah hitam ini menjadi satu. Ini akan gue penitiin, lalu gue jahit. By the way, kalian udah pada nonton belum film Cruella? Menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah ya. Karena menurut gua, Disney itu keren banget karena sebenarnya kan Cruella dan karakter villain itu kan bukan sebuah karakter utama ya, tapi dijadikan karakter utama dengan membuat backstory-nya itu menurut gua keren banget sih. Wah, Disney keren banget. Lanjut, sebelum gua gabungkan baju dengan lapisan baju, ini bagian belakang baju dan lapisan depan baju akan gua pasangkan velcro tape di posisi samping dan bahu. Tapi sehubung gua nggak ada lem, jadi velcro tape-nya akan gua jahit seperti ini. Dan baru sekarang kita gabungkan baju dengan lapisan baju. Plus juga gabungkan sisi rok. Ini gua jahit dengan jarak 1 cm. Dan bagian atasnya ini gue jahit keliling, kecuali bagian bawah nggak gue jahit dulu. Akan gue rapikan dan penitin dulu ke badan Monique. By the way, Monique itu adalah nama manekin aku yang pernah aku mention di video aku buat baju terinspirasi dari Mulan. Ini belum gue jahit, tapi ini akan gue kasih lihat dulu bentukan dress sementara kurang lebih akan seperti ini. Nah, ini dia dress kedua. Pertama, gua akan buat atasannya dengan membuat persegi panjang dengan lebar 45 cm dan panjangnya 150 cm. Dan ini langsung gua buat di kainnya, lalu digunting. Dan ini kita akan butuh dua.
Langkah selanjutnya, karena bahan satin itu kan cepet banget nih keluar benang-benangnya, jadi akan gua jahit dulu pinggirnya dengan dilipat 2 kali dan dipenitiin. Cara gua as always. Lalu dijahit. Wah, jahit ini sih akan cukup makan waktu banget ya, karena panjang banget. Dan biar kalian gak bete nunggunya lama, selagi menunggu gua akan kasih lihat foto-foto orang-orang tampan. Tada! Ganteng kan? Ini gue yakin dalam hati kalian ada kayak, ih kok 2 dimensi sih? Saya butuh yang asli. Iya, tenang. Ini gue kasih lihat deh foto opa ganteng. Kling! Seneng kan lu sekarang? Seneng kan? Gue juga kok. Lanjut, sekarang gue akan bikin roknya. Ini gue ukur dulu panjang rok yang akan gue butuhkan. Dan ternyata gue butuh 102 cm. Ini gue juga akan bikin polanya langsung di kain. Gue ukur dulu 102 cm, ditambah kampu 3 cm, jadi 105 cm. And FYI, tinggi gue itu 170, jadi ini info aja. Karena kayaknya gue belum pernah mention tinggi gue berapa ke kalian ya. Siapa tahu kalian mau tahu gitu. Lalu gue gunting. Dan juga ini kayaknya udah gue lipat bagi 2 terlebih dahulu. Jadi gue gunting sisinya dan mendapatkan 2 pola rok. Untuk bagian belakang ini gue lipat bagi 2. Lalu gue penitin sedikit di ujung-ujung sisinya, biar nggak gerak dan tetap stay kainnya. Dan gue samain dulu lebar pinggang belakang rok dress pertama dan dress kedua. Lalu dibentuk cantik sisinya. Nah, sekarang udah sama lebar pinggang belakang dress pertama dan dress kedua. Untuk sisi kiri kanan rok dress kedua, ini akan gue jahit sampai sepanjang rok dress pertama dengan gue lebihin 2 cm lagi. Lalu lanjut jahit pinggir di setiap sisi dengan cara yang sama seperti tadi. Dan tada, ini dia perampakan dress kedua yang akan gue jahit digabungkan dengan dress pertama. Dan setelah video ini kamu akan lihat hasilnya. Kalian gimana hasil dress ini? Do you guys like it? Please komen pendapat kalian di bawah. Dan kalau menurut kalian video ini sangat menarik dan sangat menyenangkan untuk ditonton dan juga menurut kalian bermanfaat, please share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya dan juga ke keluarga kalian, teman-teman kalian, agar mereka juga mendapatkan informasi dan entertaining yang sama dengan kalian. Dan kalau misalkan nonton video aku, please mention aku di Instagram biar aku tahu kalau misalkan nonton video aku, dan juga follow aku di Instagram, di TikTok, dan juga dengerin podcast aku di Spotify bernama Bincang Berarah. Di sana seru banget karena aku dan teman aku bernama Ica, kita ngebahas soal mental health, relationship, family, dan masih banyak lagi keseruan kita. Dan kalau misalnya kalian punya ide apapun, kalian kepengen aku, Livia bikin ini dong, Kak bikin ini dong, kalian tinggal komen aja di bawah biar aku bisa lihat. Dan once again, thank you so much for watching this video, and I see you guys in the next video. Bye bye.